رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Selanjutnya, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Islam, yaitu pelajaran yang kedua tentang Asmaul Husna. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada pelajaran yang kedua ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Sebelumnya, pasti kalian sudah pernah belajar tentang Asmaul Husna dan arti dari Asmaul Husna itu sendiri. Kemudian berapa jumlahnya kalian juga pasti sudah mengetahui, karena pada tingkat sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang Asmaul Husna. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat Al-Baqi. Ya Muhsyiyu ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mu'id. Yang pertama adalah As-Somad. As-Somad artinya adalah yang menjadi tumpuan. Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala kebutuhan makhluknya, karena segala sesuatu tergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu ada, tidak makan, minum, dan tidur. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pula dilahirkan dan tidak melahirkan. Tidak ada yang setara dengannya dan tidak ada sekutu baginya. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas 1-4. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala As-Samad adalah dengan menguatkan niat, tujuan, dan maksud yang kita akan lakukan. Orang yang meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengeluhkan kesulitan hidupnya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghormati seseorang karena memandang hanya kekayaannya. Tidak meminta, memohon, dan berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjatuhkan sanksi dan berkuasa pula melimpahkan rahmat bagi yang dikehendakinya. Hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menentangnya sangat keras, tapi cintanya kepada orang yang taat kepadanya sangat amat. Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa melemahkan yang kuat dan menguatkan mereka yang lemah. Bahwasannya kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-Kahfi ayat 45. Artinya, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Cara meladeni sifat Allah SWT Al-Muqtadir adalah dengan menguatkan keyakinan bahwa segala yang baik dan buruk pada hakikatnya berasal dari Allah SWT. Cara meladeni sifat Al-Muqtadir yaitu dengan memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, tidak malu untuk bertanya ketika belajar di dalam kelas. Yang kedua, selalu semangat dalam belajar. Tiga, disiplin dalam memanfaatkan waktu. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri. Yang kelima, merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan. Allah SWT sebagai Al-Muqaddim selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya, mendahulukan peringatan sebelum siksanya, mendahulukan hidayah sejak lahir sebelum datangnya peringatan. Allah SWT mendahulukan kabar adanya kematian sebelum hamba-hambanya menghadapi kematian. Setiap hamba yang meladeni sifat Allah Al-Muqaddim hendaklah disiplin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk didahulukan dan mengakhirkan apa-apa yang diperintahkan untuk didahulukan. Hendaklah selalu mendahulukan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan serta menghindari sesuatu yang mendatangkan kemudaratan bagi dirinya sendiri, keluarga, orang lain, dan lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Al-Isra ayat 18. Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia. Ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya akhirat, neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusik. Cara meneladani sifat Al-Muqaddim yaitu dengan memiliki sikap sebagai berikut. Pertama, lebih banyak berbuat daripada banyak berangan-angan. Dua, menunjukkan kerja keras dan semangat pantang menyerah daripada berputus asa dan menyesali nasib. Yang ketiga, menunjukkan niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik. Yang keempat, menunjukkan prestasi yang tinggi sebelum mengharapkan menjadi juara kelas. Kelima, melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Al-Baqi adalah sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil penyembah akan menyembah kalau suatu saat yang disembah tidak ada lagi. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala kekal dan abadi. Seluruh makhluk akan berakhir masanya bersama waktu yang telah ditentukan untuknya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap kekal dan abadi sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetaplah kekal.
Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Baqi adalah hendaknya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Kita meneladani juga dituntut untuk sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam menerima berbagai macam ujian atau cobaannya. Demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan Ananda bertanya langsung kepada Pak Sahrun. Kita tutup pelajaran hari ini dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.